Karena malam nih nggak ada petugas misalnya gitu ya. Jadi tetap kena juga gitu ya. Kena. Karena sistemnya itu bekerja 24 jam. Baru lampu merah sekian detik dia terobos. Iya. Terobos lampu juga bisa kena. Kena juga, Pak. Iya. Itu ada di Simpang Bank Indonesia. Oke, Simpang 4 BI. Kemudian yang keempat ada di Simpang Seruni. Oh, Simpang 4 Seruni. Oke. Apabila kendaraan itu sudah dijual, Jual ke orang lain. Jual ke orang lain, dia juga harus memberikan konfirmasi. Gitu ya? Pelanggaran dilakukan berulang-ulang. Iya. Misalnya dia lewat di kamera A, Iya. tangkap. Tiba-tiba besok dia kamera B, masih melanggar. Melanggar juga. Kena juga. Tetap kena. Nanti diakumulasi berapa semua. Selalu di jalan diawasin oleh kamera. Itu kan kuncinya di situ. Ternyata dikasih lihat semua jenis pelanggarannya. Karena itu datanya ada, termasuk foto juga. Yang mengendarai siapa. Nggak pakai helm ya dipoto, nggak helm trash. Nggak pakai safety belt dipoto trash. Kalau dia pakai nggak, dia lolos terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, hari ini kita sangat luar biasa, sangat spesial karena hari ini kita akan diskusikan terkait dengan yang sehari-hari kita lakukan ya, ini berkendara menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, yang terbaru bahwa pemerintah akan memberlakukan penerapan ETLI ya. Jadi di podcast sudah hadir, beliau adalah PLH Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Kompol Agustinus Madiata Marawali Esa, atau saya panggil Pak Agus saja. Ya. Apa kabar Pak Agus? Ya, sehat hari ini. Iya, masker boleh dipegang. Iya, masker, Pak Wira. Iya, dilepas saja. Dan tentunya kegiatan ini sudah kita menerapkan protokol kesehatan, di mana kita ada jarak, kita menggunakan masker dan lain sebagainya tentunya. Ya. Sekali lagi Pak, kita akan bicara tentang ETLI atau yang lebih lengkapnya, jadi kita akan bicarakan di kesempatan ini. Sekali lagi bersama dengan PLH Kasubdit Gakum Ditlantas Polda NTB. Apa kabar Pak Agus? Baik-baik. Sehat Pak ya? Tetap semangat Pak ya? Tetap kita harus semangat karena meningkatkan imun juga. Oh, meningkatkan imun juga ya dengan kita yang semangat. Betul, luar biasa ya. Nah, ini yang menjadi sering seperti saya bilang di awal tadi, sehari-hari masyarakat kita pasti menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, salah satu yang paling sering disebut ya ini terkait dengan tilang. Tilang itu sebenarnya apa sih Pak? Tilang itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau tilang itu kan sebenarnya itu bukti hasil tindak pelanggaran bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran. Di dalam pelaksanaannya, kalau sekarang kita mau akan menerapkan namanya ETLI. Kalau kita lihat daripada pelaksanaan konvensional yang terdahulu kan, itu masih menghadirkan petugas yang cukup banyak di lapangan. Oh iya, masih menggunakan kertas, ditilang langsung seperti itu. Itu masih sistem manual. Kemudian ada pelaksanaan daripada e-tilang. Kalau yang terdahulu masih tilang itu masih bisa titip denda tilang kepada petugas. Tapi setelah diberlakukan e-tilang, dia menggunakan sistem aplikasi. Jadi setelah dilakukan penindakan pelanggaran, kemudian dimasukkan ke aplikasi, kemudian di hasil dari aplikasi itu akan muncul nomor berita yang dikirim kepada pelanggar. Apabila pelanggar itu memberikan nomor telepon. Kalau pelanggar tidak memberikan nomor telepon, pasti pelanggar akan mendatangi petugas tilang yang berada di fungsi lalu lintas dan akan meminta nomor priva. Kemudian melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk. Oke. Kita lanjut ke ETLI nantinya. ETLI ini juga tidak istilahnya
meminimalisir Ya. petugas di lapangan. Jadi personil yang lain itu bisa melaksanakan tugas kegiatan Yang lain gitu mungkin turjawali, ya, dan kegiatan-kegiatan yang di bidang lalu lintas lainnya. Ya, itu bisa digunakan. Sehingga yang bekerja adalah kamera. Nah, jadi kamera itu bisa kerjanya 24 jam. Kalau yang konvensional kan pengawasan tidak bisa 24 jam. Betul, ya. Nah, karena keterbatasan tenaga. Oke. Kalau sistem elektronik ini, ya dia kerja 24 jam. Oke, 24 dan nanti jam. akan diawakin oleh personil yang ada. Jadi artinya ketika misalnya misalnya dini hari tengah malam nih misalnya Pak Agus, Ya. dan ada pelanggar, tetap kena juga gitu. Kena direkam sama kamera. Oh, jadi nggak bisa apa ya? Wah, karena malam nih nggak ada petugas misalnya gitu ya. Jadi tetap kena juga gitu ya. Kena. Karena sistemnya itu bekerja 24 jam. Oke. Lalu yang direkam di Itli itu apa? Pelanggar yang seperti apa, Pak? Jadi etle itu pelanggar yang bisa rekam, itu ada yang dia bisa merekam atau menangkap jenis pelanggaran itu ada 10 jenis pelanggaran yang bisa direkam. 10. Ya. Itu. Jadi kurang lebih apa saja biasanya, Pak? Misalnya Ya. ini diantaranya nih, Ya. tidak menggunakan helm, Kena juga ya. karena Oke. tidak pakai safety belt. Safety belt. Itu kan agak di dalam mobil gitu, Pak. Ya, itu Kameranya kena juga. tembus juga. Tembus ya. Ya, nanti ada sejenis flash yang dipasang untuk. Berarti alatnya canggih sebenarnya, Pak ya. Ya, gitu kalau kita bicara teknologi ya jelas bicara kecanggihan teknologi juga. Oke, jadi istilahnya masyarakat mau misalnya nggak usah pakai lah misalnya karena malam atau apa. Walaupun malam hari kena kelihatan juga. Kelihatan. Oke. Terus yang lain apa, Pak? Kemudian menggunakan HP pun juga dapat. Menggunakan HP Ya, di dalam mobil di misalnya. dalam mobil dapat. Oke. Misalnya lampu merah. Ya. Biasa kan masyarakat baru lampu merah sekian detik dia terobos. Iya, iya. Menerobos lampu juga bisa kena. Kena juga, Pak. Iya. Oh, oke. Itu. Oke, dan sekali lagi ini juga bagaimana sejauh ini Direktorat Lalu Lintas Polda NTB mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita di NTB juga akan menggunakan Itli ini gitu. Jadi kalau sosialisasi memang kita sudah baik lewat medsos sudah, Iya. lewat BMBM pun sudah dilakukan sosialisasi pemberitahuan. Nanti ke depan kita rencanakan mungkin apabila sudah terpasang, misalnya di simpang-simpang kita sampaikan bahwa masyarakat sudah diawasin oleh kamera untuk tidak melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Jadi upaya dari polisi juga, dari aparat kepolisian untuk mensosialisasikan agar masyarakat nanti udah tahu, udah paham seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan lainnya, di NTB ini berapa tempat, berapa titik yang akan dipasang Itli itu, Pak? Gini, jadi untuk sementara ini yang dipasang ada sekitar 6 titik. 6 titik. 6 titik kita sudah survei lokasi pun juga sudah. Oke. Di antaranya itu ada di Simpang Bank Indonesia. Oke, Simpang 4 BI ya, depan Islamic Center lah, Pak Ya, ya. disitulah, di situ kan pusat keramaian Iya, juga, iya, betul, harus betul. lalu lintasnya cukup. Kemudian di Simpang Golkar. Golkar yang Ya. di ini, Pak ya, McD lah ya. Ya, McD sama Pizza Hut, ya, oke. Di situ ada dipasang. Ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada di ruas jalan di GMS. GMS itu Berarti dari arah Bil mau ke Bil 2. Bil Di 2. Bundaran itu berarti. Oh ya, yang dari Bundaran yang mau ke arah bandara, Pak ya. Bukan, yang habis dari bandara. Habis dari bandara. Oh, mau masuk ke Mataram? Iya. Oke. Di situ oke. dipasang. Oke. Ya. Itu sudah yang ketiga. Heeh. Kemudian yang keempat ada di Simpang Seruni. Oh, Simpang Pasruni. Oke. Nah, situ simpang Rame juga sebenarnya rame sana. juga dipasang. Iya. Kemudian yang satunya ada di depan Ditlantas. Ya, di depan di atas di. Jadi itu kan jalur ruas rame juga. Iya. Nah, di situ satu kamera yang akan kita pasang. Oke. Kemudian terakhir yang keenam adalah di Aston. Oh, Simpang Aston itu. Iya, di Jalan Traffic light Panca itu, Usaha ya, Pak ya. Di situ ada satu juga dipasang. Nah, Kenapa itu ada. baru 6, Pak? Kenapa
Apa percobaan dulu atau? Nah ini karena kita mendapat bantuan dari Korlantas, Korlantas. pengadaan dari Korlantas, kita diberi 5 sebenarnya, 5, terus kita nambah 1 swadaya, 1 kamera untuk mendukung Etle ini supaya jadi 6. Sebenarnya nanti tinggal pengembangan saja. Pengembangan. Ya, pengembangan tinggal dilihat kapasitas jenis pelanggaran di mana yang ramai, ruas jalan yang dilalui masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bisa dipasang, mungkin bisa kita pasang suatu saat pengembangan ke Rembiga, simpang lampu merah di Rembiga bisa. Ya, tinggal tunggu pengembangan saja dari analisanya nanti. Jadi ini untuk pemasangan di awal ada sebenarnya dari Korlantas ada 5, swadaya 1 jadi 6. Jadi untuk masyarakat juga harus mulai memahami ya. Di simpang 4 BI, di Aston, di Putra GMS Pak ya, di Seruni, terus di mana lagi tadi Pak. Jadi tapi sekali lagi memang, nah ini menjadi anunya Pak, pertanyaan masyarakat mungkin, kenapa sih pakai begini gitu ya, maksudnya manfaatnya untuk masyarakat itu apa gitu Pak? Nah, kalau ini manfaatnya sebenarnya kalau dengan elektronik ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat. Di situ juga. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan dalam rangka menurunkan fatalitas korban laka lantas. Jadi kalau orang semua sudah tertib berlalu lintas, ya bisa kita menekan fatalitas korban laka. Karena apa? Karena dia sudah patuh, sudah tahu saya harus menyalip di sebelah mana, saya harus berhenti berada di sebelah mana, kan gitu. Saya harus berkendara menggunakan apa, kelengkapan apa yang harus saya persiapkan, misalnya kayak begitu. Jadi itu namanya sudah meningkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang disiplin berlalu lintas. Nah, jadi di mindsetnya itu sudah sebelum keluar, wah saya harus persiapkan ini ya, jangan sampai saya kena kamera. Tidak ada polisi atau tidak ada petugas fungsi lalu lintas di lapangan, tapi tiba-tiba saya melanggar, ditahu gitu Pak. Disitulah itu namanya teknologi yang digunakan. Ya, jadi sekali lagi untuk, dan sebenarnya kembali lagi ke untuk masyarakat Pak ya. Contoh saja menggunakan sepeda motor menggunakan helm misalnya. Kembali lagi bukan untuk polisi sebenarnya Pak ya. Kembali lagi untuk masyarakatnya sendiri. Dan sejauh ini karena memang kadang masyarakat kita tingkat kesadarannya kadang ada juga oknum-oknum masyarakat misalnya kalau nggak ada anggota polisi di situ ya sudah ngelanggar aja. Gitu. Jadi dengan menggunakan ini lebih apa ya, seperti Bapak bilang tadi, masyarakat juga akan lebih apa ya, kesadarannya, kedisiplinannya berlalu lintas. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri sejauh ini untuk di daerah kita, tingkat kesadaran dari masyarakat kita terlibat berlalu lintas itu sejauh mana sih sebenarnya Pak? Kalau di wilayah kota ini yang kita perhatikan ya sudah mulai terlihat, sudah ada perubahan lah. Ada perubahan menuju ke disiplin berlalu lintas. Hanya sebagian kecil saja yang masih belum tertib, tapi nanti dengan terlaksanya e-tilang ini mungkin tingkat kesadaran masyarakat tentang disiplin berlalu lintas juga akan meningkat. Sangat berpengaruh sekali nantinya. Bukan berarti di wilayah yang tidak ada kameranya, bukan tidak ada polisi nanti menindak. Nah, nanti anggota Polri bisa melaksanakan penindakan di ruas jalan yang tidak ada kameranya, supaya warga masyarakat juga tidak melakukan pelanggaran. Manfaatnya besar memang, melatih masyarakat untuk disiplin, terhindar dari mara bahaya. Ya seperti saya katakan tadi, fatalitas korban karena kepala ini faktor utama. Kalau kita tidak menggunakan helm, ya kalau berbenturan ya jelas fatalnya cukup tinggi. Oke, kita kembali ke Etle ini Pak. Proses cara kerjanya lah gitu. Itu seperti apa Pak? Nah nanti kalau Etle ini sudah kita terapkan, jadi prosesnya begini. Kamera setelah menangkap pelanggaran kan direkam, kemudian nanti terkirim ke back office. Nah, di sana ada operator, kemudian dia akan memverifikasi pelanggaran itu. Contohnya, misalnya pengendara menggunakan helm. Kalau bahasa hukumnya pengendara wajib menggunakan helm atau pengendara tidak menggunakan helm. Tetapi helmnya agak ke belakang. Nggak benar makainya. Ya, makainya pada intinya tidak benar dia pakai, tapi pakai helm. Nah, direkamlah oleh kamera.
kamera melihatnya dia tidak pakai helm karena helmnya agak ke belakang. Nah, disitulah fungsinya verifikasi. Jadi operator memverifikasi pelanggaran itu. Jadi di verifikasi pelanggaran itu dilihat, oh ternyata dia pakai helm. Berarti kategori masih menggunakan helm. Cuma belum sempurna. Ya. Bisa operator yang sisihkan. Tapi apabila tidak pakai, nah di situ akan diverifikasi. Nanti ke data regiden Ranmor. Jadi data regiden nanti plat kendaraannya akan di zoom besar, kemudian nanti akan keluar identitas pemilik kendaraan siapa atas nama siapa. Nah setelah itu keluar atas nama siapa, ada tim akan membuat surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Yang tercatat namanya itu. Gitu ya, yang tercatat pemilik kendaraan. Nah, di situ nanti dikirim surat konfirmasi dan ada lampiran surat konfirmasi. Lampirannya di situ ada data kendaraannya. Kemudian ada identitas pelanggar. Nah, karena kita kan tidak tahu identitas siapa yang melanggar. Namanya kita konfirmasi, benar saudara memilih. Kalau dia bilang benar Pak, nanti saya melanggar, nanti dia tulis namanya siapa. Nah, apabila kendaraan itu sudah dijual ke orang lain, dia juga harus memberikan konfirmasi. Saya sudah jual kepada ini, alamat ini dengan nomor telepon ini, harus datanya yang jelas. Setelah dikonfirmasi bahwa dia mengakui pelanggarannya, ya surat konfirmasi dapat dikirim kembali baik lewat web, nanti akan diberikan web, nanti di surat rekomendasi akan ditulis bisa lewat konfirmasi, bisa lewat web atau datang ke posko etle. Misalnya posko etle-nya ada di Ditlantas, dia datang sana beri konfirmasi. Nah, setelah mengatakan iya, dia melanggar, akan diberikan bukti briva pembayaran di bank. Nomor briva. Nah, nanti kan ditulis pelanggarannya, kemudian diberikan. Jadi pelanggar bayar sendiri langsung di bank? Iya, bayar sendiri di bank. Enggak ada loket-loket di? Nggak ada, gitu ya. Yang kita ada siapkan nanti di pembayarannya langsung ke bank. Karena itu juga menghindari hal-hal yang berdampak kepada petugas. Betul. Makanya kita harus lakukan pembayaran. Nah, setelah bayar ke bank, terus kemana Pak? Nah, setelah bayar ke bank, dia harus memberikan konfirmasi pemberitahuan bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Nah, bisa melalui SMS atau datang ke notifikasinya bisa ke lewat web atau dikirim atau dia datang memberitahukan bahwa sudah. Nah, karena nanti itu juga akan tanda bukti pembayaran pelanggaran itu akan dilampirkan kepada berkasnya. Bahwa dia sudah menyelesaikan. Apabila dia tidak memberikan konfirmasi, karena ada batas waktu yang diberikan adalah 1 minggu. 1 minggu. Misalnya 1 lama minggu. Sebenarnya. Ya lama untuk konfirmasi, mungkin jangkauannya jauh gitu namanya konfirmasi. Nah, akan dilakukan pemblokiran data Ranmor. Diblokir artinya? Diblokir berarti datanya diblokir. Diblokir datanya, bukan kendaraannya, data Ranmornya diblokir. Nanti pada saat dia melakukan pembayaran pajak ke Samsat, dia harus buka blokir dulu untuk membayar pelanggarannya dulu, baru boleh melakukan pembayaran rutin tiap tahunnya pajak kendaraan. Misalnya Pak, misalnya kasusnya, seandainya melanggar tapi nggak konfirmasi, tidak melakukan pembayaran, penilangan, itu diblokir berarti juga ya? Data Ranmornya diblokir. Kalau misalnya lebih dari sekali melanggar misalnya Pak? Maksudnya lebih dari sekali bagaimana? Misalnya sudah diblokir, nggak konfirmasi, nanti melanggar lagi dikasih data konfirmasi terus. Dan pembayaran dendanya lebih banyak lagi begitu? Iya, kan bertambah karena gitu ya. Pelanggaran dilakukan berulang-ulang. Iya. Misalnya dia lewat di kamera A, tangkap. Tiba-tiba besok dia kamera B, masih melanggar juga, kena juga. Tetap kena. Nanti diakumulasi berapa semua. Tetap harus bayar. Berarti lebih baik ketika melanggar ya sudah kita mengakui salah, misalnya salah kita gitu selesaikan kan. Berarti itu kita mulai sadar kan. Iya gitu. betul. Nah disitulah mulai tingkat kesadaran masyarakat bahwa saya untuk ke depan untuk tidak melanggar kan. Bahwa saya selalu di jalan diawasi oleh kamera. Nah itu kan kuncinya di situ.
Harus kita punya pemikiran masyarakatnya harus begitu. Iya, jadi misalnya seandainya ada melanggar sekali, cepat harus selesaikan gitu ya. Iya. Jangan sampai di apa ya, apalagi nambah lagi nanti langgarnya Iya. mungkin Pak ya. Karena menganggap mungkin masyarakat menganggap itu biasa-biasa saja. Aja misalnya. Nanti pas saat mau melakukan pembayaran pajak, buka blokir, ternyata dikasih lihat semua jenis pelanggarannya. Karena itu datanya ada, termasuk Foto juga. yang mengendarai siapa. Oh. Jadi Nah, misalnya begini Mbak, dikonfirmasi itu apakah memang ada buktinya juga misalnya? Iya, Buktinya berupa foto hasil foto. pelanggarannya. Oh, jadi nggak bisa gitu, bukan saya Nah, yang nggak bisa. nyetir gitu. Orang kendaraannya langsung dilihat dengan plat kendaraannya, dia goncengan dengan siapa. Siapa yang bawa bisa ditahu. Kalau dia mengakui bahwa benar saya. Benar, gitu. Kalau bukan saya Pak, motor sudah jual. Kayak begitulah. Iya. Nanti selanjutnya dia akan. Jadi sebenarnya ketika misalnya jual beli kendaraan sekalian dengan balik nama lebih baik gitu Pak. Jadi sifatnya penegakan hukum sudah transparan jadinya. Bahwa benar saya melanggar. Nggak bisa bilang polisi ini nggak benar, nggak bisa. Karena sudah ada buktinya langsung. Langsung kita kirim juga buktinya. Ini saudara melakukan pelanggaran, ini jenis kendaraannya, ini saudara siapa yang mengendarai, namanya siapa misalnya. Oke. Ini memang canggih juga sebenarnya Pak ya. Iya. Nah, jadi kameranya ini misalnya saya tidak melanggar misalnya Pak, itu berarti enggak dipoto? Enggak. Ya, karena sesuai dengan yang diperintahkan di kamera itu. Oh, khusus pelanggarnya yang langsung otomatis dipoto. Iya. Jadi kalau dia misalnya enggak pakai helm ya dipoto, enggak helm trash. Enggak pakai safety belt dipoto trash. Kalau dia pakai enggak, dia lolos terus. Makanya sebenarnya kan canggih sekali Pak ya. Misalnya seandainya nih Pak Agus malam hari di dalam mobil misalnya terus pakai sambil pegang HP misalnya. Ya main HP misalnya berhubungan enggak. Misal nelpon juga kena juga Pak ya. Oke. Terekam dengan kamera. Nanti disimpan sama kamera. Oke, nah ini yang jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak tertib berlalu lintas gitu Pak ya. Ini yang luar biasa ya. Dan sejauh ini saat ini prosesnya sampai mana untuk saat ini? Saat ini kan kita sudah dalam proses persiapan. Kemudian memang vendor-vendor yang pelaksananya sudah tinggal pemasangan tiang. Pemasangan tiang, kemudian mungkin kita sudah bisa masih mau di launching kalau tidak ada hambatan nih. Memang kita akan percepat. Mungkin di sekitar bulan Juli. Berarti bulan depan Pak? Iya, bulan depan. Memang kita sedang giat-giatnya nih supaya bulan depan sudah bisa kita istilahnya sosialisasikan kamera yang sudah terpasang supaya masyarakat tahu. Itu. Memang dalam proses ini ya, jadi IT semua sudah ada di sini sedang bekerja. Ya, kita istilahnya dari Ditlantas juga mendukung supaya lebih cepat prosesnya. Oke, luar biasa. Jadi inilah penegakan hukum yang istilahnya transparan lah yang dilakukan. Iya betul. Untuk menghindari penyimpangan. Iya. Nah, gitu. Nah nanti Pak setelah ada ini penerapan e-tilang ini razia seperti pada umumnya dikurangi atau tetap saja atau bagaimana Pak? Bukan begini ya. Karena ada image mengatakan kalau sudah dipasang e-tilang berarti nggak razia. Jadi tidak perlu polisi di jalan. Iya. Ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Apabila tingkat pelanggaran itu tinggi di ruas jalan yang tidak ada kamera e-tilang, bisa dilakukan penindakan tetap dengan menurunkan petugas di sana. Karena hanya satu tujuannya sebenarnya, itu menekan fatalitas korban, kemudian mengajak masyarakat untuk tertib. Kalau sudah tertib masyarakat kan hal-hal yang terhindar dari bahaya-bahaya itu kan ada kemungkinan jauh lah. Iya betul. Ya. Nah, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri kan gitu. Kalau sudah ada kepatuhan dan ketertiban kan semua nyaman-nyaman aja, tidak ada perasaan takut karena sudah tahu kecepatan di jalan ini harus menggunakan kecepatan yang berapa kan gitu. Dia sudah paham tentang rambu-rambu, belajar tentang disiplin dan tertib berlalu lintas di jalan. Iya, jadi sekali lagi dengan penerapan e-tilang ini yang semoga tidak ada hambatan bisa di launching bulan Juli ini. Sekali lagi memang untuk masyarakat Pak ya, lebih untuk terutama menggugah kesadaran kita dan berlalu lintas begitu Pak ya. Nah selanjutnya ketika banyak beredar di media sosial Pak, media sosial juga ada yang mengaku
saya pengen coba nih, betul apa enggak kameranya saya ditilam misalnya gitu. Dan dengan ada yang bilang seperti kita sebahas tadi, mengaku saya tidak pernah mengendarai, tapi nama saya kok di tercatat begitu. Nah, itu apakah bisa aja mesinnya error atau bagaimana, Pak? Kalau berbicara error, karena ini kan sudah data yang sudah termasuk data regidennya pun sudah ada. Kalau mengatakan hal demikian, saya tidak pernah melanggar. Tapi data ini sudah membuktikan, data ranmornya. Data ranmor. Kita tidak berbicara siapa orangnya, kalau tidak dia memberikan konfirmasi. Oke. Dia harus memberikan Tetap harus konfirmasi ya. Itu berarti fungsi itu ya. Fungsi konfirmasi itu yang perlu, karena data ranmor kan kita ngelihat data ranmor. Iya. Data ranmornya DR 12345 MB atas nama Ali misalnya. Ya jelas kita akan berkirim surat ke nama Ali. Oke. Kita kan tidak tahu pelanggar itu siapa. Iya. Nah, dari Ali ini memberi konfirmasi bahwa benar saya nama Ali yang melanggar di jalan ini. Kalau bukan dia yang melanggar, berarti siapa? Kendaraannya masih pada dia. Berarti anak saya mungkin dilihat, oh ya anak saya, nama ini anak saya Pak. Iya. Kalau dia sudah jual, dia harus jelaskan saya sudah jual, berarti bukan saya. Dia harus konfirmasi. Kalau dia sudah tidak tahu, makanya saya katakan pembeli atau alamatnya di mana, sudah bingung, ya akan diblokir. Blokir tadi. Dataran mulai nanti satu saat dia datang menyelesaikan pajak tahunannya mungkin. Baru dia sadar pemilik kendaraan, oh ternyata benar Pak saya melanggar ini, saya Pak. Iya, betul. Dan harus bayar gitu. Dan harus bayar. Berapa kali melanggar. Nah, itu kan sering juga kadang kan di Mataram contohnya Pak, di jalanan sih kita lihat plat-plat luar Pak. Ada yang platnya B, plat EA dan lain-lain sebagainya. Itu begitu juga Pak ya? Ya sama prosesnya. Dia punya kendaraan operasional di sini melakukan pelanggaran, akan dicari pemilik pertama siapa. Kalau di Jakarta ya konfirmasi. Tetap harus konfirmasi. Iya, sama polanya. Oke. Jadi ini juga kurang lebih Pak Agus. Jadi ketika kita membeli kendaraan, kita harus lebih teliti lagi begitu Pak ya. Ke masyarakat gitu ya. Misalnya ini ada track recordnya bagaimana dan sebagainya begitu Pak ya. Iya. Oke. Memang harus demikian datanya. Makanya nanti kalau ke depannya ya jelas kalau sudah pindah tangan kendaraan ya harus balik nama supaya identitas kendaraan itu pemiliknya lebih mudah diketahui. Betul ya, jadi nggak kita bisa sembarang lagi membeli kendaraan gitu ya. Terakhir mungkin nih Pak Agus, ini kan masyarakat kita kan belum apa ya, belum familiar begitu, belum apa ya dengan teknologi seperti ini. Kira-kira nanti permasalahan yang bagaimana muncul di awal tuh bagaimana nanti Pak? Ketika masyarakat kan masih belum begitu apa ya familiar lah dengan teknologi seperti ini begitu. Nah, nanti ini kan kamera akan terpasang. Nah, misalnya kita sudah launching kamera terpasang, nanti ada waktu sosialisasi namanya. Istilah kayak sosialisasi dicoba, ini melanggar, kirim konfirmasi bagaimana jawabannya dia. Itu namanya sudah tingkat sosialisasi. Sosialisasi dulu ya. Belum dilakukan penindakan. Belum langsung. Belum, kan harus diberikan informasi dulu kepada masyarakat supaya dia paham. Prosesnya harus begini. Itu namanya disosialisasikan. Disampaikan kepada masyarakat supaya dalam penegakan hukum dengan menggunakan kamera, istilahnya electronic traffic law enforcement-nya. Ya disampaikan kepada masyarakat polanya begini, bukan berarti kita langsung bertindak, masyarakat kan kaget ya. Dia harus kita beri uji coba atau informasi kepada masyarakat. Jadi besok jangan buat lagi. Ya maksudnya disampaikan begini bentuk pelanggaran, nanti kalau saudara melakukan pelanggaran kena kamera inilah. Nah, itu namanya kita sosialisasikan nanti. Bukan berarti kita langsung ready. Sosialisasi dulu baru nanti kita ready. Mungkin bisa sosialisasi 1 bulan, setelah bulan berikutnya baru kita melakukan penegakan hukum dengan etle. Jadi masyarakat luas sudah paham. Jadi dari sosialisasi itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar, bisa juga terjadi. Betul. Karena dia sudah paham, wah ini sudah ada, tidak ada polisi tapi kamera yang jadi polisinya nih, dan 24 jam bekerja. Jadi ya saya himbau masyarakat jangan menilai waktu dalam berkendara. Jam 12 ini tidak ada polisi, aman kamera dimatiin, enggak. Kamera bekerja 24 jam, itulah pengganti petugas di lapangan. Betul. Tidak pidana lain pun bisa di capture juga. Tidak hanya
Lalu lintas ya. Ya misalnya ada melakukan kejahatan, minta lihat rekaman pergerakan kendaraan, bisa saja. Oh iya. Melakukan kejahatan mungkin di mana, dilihat oh benar dia lewat jalur sini kendaraannya, kan bisa. Iya betul ya, ini. Bisa di. Dan sekali lagi kita masyarakat udah harus mendukung ini gitu Pak ya. Nah terakhir, dukungan seperti apa sih yang diharapkan sebenarnya dari anggota kepolisian, dari masyarakat itu dukungan seperti apa Pak? Yang kita mengharapkan tuh dari masyarakat itu dukungannya di dalam berlalu lintas, ya, supaya memiliki kesadaran dan tertib berlalu lintas, terutama tentang tata cara berlalu lintas, supaya disiplin di jalan. Karena untuk menghindari hal-hal yang fatal di jalan. Betul sekali. Demi keselamatan kita bersama yang pengguna jalan. Terutama juga masyarakat kan masih juga yang masih ya enggan pakai helm juga Pak ya, dan juga yang paling sering terjadi masyarakat menggunakan bak terbuka Pak untuk mengangkut orang gitu ya. Itu juga nanti kalau lewat kamera yang sudah dipasang juga kena melakukan pelanggaran. Iya itu luar biasa. Karena itu juga fatal betul. Karena bukan untuk ngangkut orang. Betul ya. Padahal kendaraan itu digunakan untuk angkut barang, itu sudah melanggar. Oke. Terakhir sekali Pak Agus, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan terkait dengan ITLI ini ke masyarakat kita yang menyaksikan ini, apa Pak? Silakan. Pesan-pesan kami dari Direktur Lalu Lintas, terutama di fungsi lalu lintas, kami mengharapkan supaya warga masyarakat bukan berarti polisi ada di jalan kita takuti. Itu nilai pertama. Ya. Yang kita takutin adalah kita melakukan pelanggaran. Berarti kita berangkat dari rumah tidak boleh melakukan pelanggaran di jalan. Betul. Karena manfaat kita tidak melakukan pelanggaran berarti kita membantu pemerintah di dalam menekan atau menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demi keselamatan kita bersama. Betul Pak. Mungkin itu aja. Jadi harus masyarakat selalu tertib dan disiplin berlalu lintas. Mungkin gitu aja Pak Wira. Iya, ini luar biasa Pak Agus, ini memang penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan ITLI ini. Sekali lagi seperti Pak Agus bilang tadi, kita nggak perlu takut sama petugas, yang kita takutkan ya kita yang melanggar gitu. Kita melanggar atau tidak. Tapi kalau kita memang tidak melanggar ya kita pun tenang sambil berkendara gitu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas waktunya dan hadir di podcast hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan juga bisa mencerahkan masyarakat terkait dengan penerapan ITLI ini. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di podcast dan selamat bertugas Pak ya. Terima kasih Pak Wira. Ya, sekian pemirsa di podcast hari ini. Saya Wira Atmaja di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.